Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Erna. Di video kali ini saya akan membahas mengenai peramalan atau forecasting. Kira-kira apa sih itu peramalan atau forecasting? Nah, pasti belum pada tahu kan? Untuk tahu lebih lanjut, tonton video aku sampai habis ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa itu peramalan. Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Selanjutnya, tujuan dan fungsi peramalan. Tujuan dan fungsi peramalan ada 3. Yang pertama, untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa depan. Yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Selanjutnya, ada jenis-jenis peramalan. Berdasarkan horizon waktu, peramalan dibagi atas 3. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Kedua, peramalan jangka menengah. Peramalan jangka pendek. Nah, peramalan jangka panjang yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3-18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang terakhir, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, peramalan dibagi atas 3. Yang pertama, peramalan ekonomi. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Yang terakhir, peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengandalkan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, peramalan berdasarkan jenis data ramalan yang disusun terbagi atas 2, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Sedangkan peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Selanjutnya, berdasarkan sifat penyusunannya, terbagi atas 2, yaitu ada peramalan subjektif dan peramalan objektif. Peramalan subjektif yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Sedangkan peramalan objektif yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisa data tersebut. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa penjelasan mengenai peramalan atau forecasting. Video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Bye.